Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, bertemu lagi dengan Ibu Rajia dalam pembelajaran fisika. Kita hari ini membahas tentang sebab dalam listrik dinamis, alat-alat ukur listrik. Nah, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar ya. Kita lanjut ke pembelajaran. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu apa itu alat ukur listrik. Alat ukur listrik adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran listrik. Contohnya, voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Sesuai namanya, ampere itu adalah satuan dari besaran arus listrik. Jadi ampermeter alat untuk mengukur arus listrik. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar ampermeter yang biasanya dipakai di laboratorium fisika. Ampermeter pada saat pengukuran itu dipasang secara seri dengan rangkaian listrik. Nah, cara pembacaan hasil pengukurannya di sini arus sama dengan skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum kali dengan batas ukurnya. Misalkan pada gambar di sini, skala yang ditunjuk adalah 60. Batas ukur batas skala maksimum batas ukur. Skala maksimumnya adalah 100 dan batas ukurnya adalah 5 ampere. Jadi kalau kita masukkan angkanya 60/100 itu adalah 0,6 kali 5 sama dengan 3 ampere. Voltmeter, alat untuk mengukur tegangan listrik. Nah, biasanya pada perhitungan, pada pengukuran itu voltmeter dirangkai secara paralel dengan rangkaian. Rumus untuk menghitung tegangan dengan voltmeter sama saja dengan kuat arus. Jadi skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum kali batas ukurnya. Lihat gambar di atas. Skala yang ditunjuknya adalah 30, skala maksimumnya adalah di sini 100, batas ukurnya lihat tali merah ini probenya nyambung ke 10 volt. Jadi kalau kita masukkan angkanya, tegangan sama dengan 30 dibagi 100, 0,3 dikali 10 berarti 3 volt. Paham? Nah, ini adalah contoh ohmmeter, alat untuk mengukur hambatan listrik. Nah, jadi dalam pembacaannya ohmmeter ini tinggal kalian pilih saklar pemilihnya yang di sini. Terus nanti hasil pembacaannya di sini, bacaan penunjuk jarumnya itu kalikan dengan saklar yang kalian skala yang kalian pilih. Nah, begitu saja. Kita lanjut. Secara umum ada dua tipe alat ukur. Jadi ada yang di digital, ada yang analog. Apa bedanya? Digital itu di displaynya berupa angka langsung. Jadi kelihatan dah bilangannya. Display itu berarti di layar di aninya ya. Di hasil pengukurannya tampak. Kalau di display analog itu berupa jarum penunjuk dan skala-skala yang nanti akan menunjukkan hasil pengukuran. Nah, ini adalah multimeter. Multimeter adalah alat yang mempunyai banyak fungsi. Bisa mengukur tegangan, kuat arus. Multimeter itu bagian-bagiannya ada jarum penunjuk, ada skala jarum penunjuk, ada skrup jarum, ini gunanya untuk mengkalibrasi. Tombol pengatur ohm juga gunanya untuk mengkalibrasi. Skala tegangan DC ini untuk mengukur arus searah dan arus searah, sedangkan AC itu berarti tegangan dan
arus bolak-balik. Nah, ini tombol ini adalah sakral pemilih atau selektor. Bagian sini adalah skala ohm. Nah, sedangkan yang ini adalah penghubung terminal ke alat yang mau diukur tegangan, kuat arus, dan hambatannya atau yang lain. Jadi ini disebut sebagai terminal atau probe. Nah, tadi multimeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Fungsi yang lain menghitung kapasitansi, mengecek hubungan singkat, mengecek induktor dan transistor apakah masih berfungsi atau belum. Nah, multimeter itu disebut juga multitester atau avometer. Nah, di sini kita coba membaca hasil pengukuran dengan menggunakan multimeter. Ini adalah batas ukur yang dipilih di wilayah tegangan searah, arus searah, berarti ini batas ukurnya 10. Skala maksimum yang dipilih adalah 10. Kemudian kita baca penunjukan jarumnya itu di 4. Hasilnya kalian pakai rumus batas ukur dibagi dengan skala maksimum kali penunjukan jarum. Masukkan angkanya, 10 bagi 10 itu 1 dikali 4, hasilnya adalah 4 volt. Contoh soal UN 2018. Sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah pada gambar berikut. Daya lampunya adalah, kalian ingat rumus daya, kalau diketahui arus dan hambatan, daya sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, mencari kuat arusnya, kalian tinggal baca alat ukur ini. Jadi I itu sama dengan skala penunjuk dibagi skala maksimum kali batas ukurnya. Skala penunjukan jarumnya di sini berapa? 70 dibagi skala maksimumnya 100 kali 10 sama dengan 7 ampere. Jadi sudah ketemu arusnya. Ya, R-nya tadi udah ada 10 ohm, tinggal kita hitung dayanya. Daya tadi rumusnya I kuadrat kali R sama dengan 7 pangkat 2 dikali 10. 7 pangkat 2 adalah 49 dikali 10, 490 watt. Nah, ini adalah contoh soal pengukuran tegangan listrik PLN. Ingat, listrik PLN itu arusnya tegangannya bolak-balik. Jadi kalian pilih di sini yang AC, alternating current, bolak-balik. Nah, karena tegangannya itu di atas 200 volt, jadi kita ambil yang batas ukurnya 1000. Skala maksimumnya bisa kita ambil yang 10. Jadi di sini kalian lihat yang segaris 2 lebih 1 skala, kita hitung dari 2 ke 4 itu ada 10. 4 kurang 2 bagi 10 0,2, berarti satu skalanya itu 0,2. 2 tambah 0,2 berarti 2,2. 2,2 bagi 10 0,22 kali 1220 volt. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh pengukuran dengan menggunakan multimeter, pengukuran hambatan ya. Jadi cara mengukur hambatan itu tinggal kita hubungkan probe tadi, terminalnya ke hambatan yang mau kita ukur. Sudah, kemudian kita tentukan saklar pemilihnya atau batas ukurnya ini di 1 ohm. Nah, tinggal kita baca penunjukan jarumnya. Ini tepat di 10 kali 1 hasilnya 10, lebih mudah. Lanjut. Nah, kalau yang ini seperti yang tadi, kita hubungkan dulu terminalnya ke hambatan, kemudian kita pilih batas ukurnya ini di 10 ohm,
Kemudian kita lihat penunjukan jarumnya di antara 100 dengan 200. Jadi 100 di sini sampai ke 200 bedanya 5 skala. Jedanya 100 bagi 5 skala itu adalah 20. Satu skala itu bernilai 20. Jadi mulai dari sini bacanya 100, 120, 140. 140 kali batas ukur yang kita pilih tadi 10. Jadi 1400 ohm atau sama dengan 1,4 kilo ohm. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang alat-alat ukur listrik. Silahkan kalian pelajari lagi ya. Kemudian kalau sudah paham, silahkan kalian coba soal latihan ini dan kirimkan jawabannya di e-learning kalian masing-masing sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Ingat, di rumah jaga kesehatan, selalu jaga jarak, hindari kerumunan ya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.